Assalamualaikum Lur, Banten Ki hadir mengisi waktu santai dulur dengan berbagai informasi menarik, menghibur, serta menginspirasi. Dan khusus edisi Ramadan kali ini, Banten Ki mau ngajakin dulur untuk mengulik sajian menarik berbuka puasa nih. So, jangan kemana-mana ya Teh Haji Mang Haji, ning kini baik. Hai Teh Haji Mang Haji, welcome to Takjil Pintar. Kira-kira dulu udah pada tahu belum ya bahan makanan apa yang akan kita kulik kali ini? Daripada penasaran, mending langsung aja. Merena ya Lur? Lur, jangan asal pilih takjil cuma karena manis aja. Setelah seharian berpuasa, tubuh kita itu lagi sensitif banget. Tapi ada minuman simple dari timun dan nanas yang ternyata cara kerjanya nyambung banget nih sama kondisi tubuh kita saat berpuasa. Dan ini bukan sekedar nyegerin aja Lur. Di bulan Ramadan itu badan kita sebenarnya lagi belajar bertahan ya. Seharian nahan lapar, nahan dahaga, hingga waktu berbuka tiba. Rasanya siang hari terasa lebih panjang, tenggorokan pun mulai kering kerontang. Dan jam-jam ngabuburit jadi waktu paling dinanti. Rasanya kalau lagi puasa begini, bukan cuma mulut yang pengen sesuatu yang bisa nyegerin aja ya Lur, tapi tubuh juga perlu amunisi. Dan di momen itu, bukan hanya butuh takjil yang manis ataupun enak, tapi yang paling siap diterima tubuh kita. Iya nggak tuh Lur? Nilai karbohidratnya juga nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya timun itu di 3,6 gram, tapi kalau nanas itu lumayan cukup tinggi, 13-15 gram. Nah, kalau nanas ini dia punya enzim namanya enzim bromalin. Dia akan ini bagus ya kalau misalnya kita mengkonsumsi nanas sebelum makan makanan utama gitu kan. Nah, dia akan memperlancar penyerapan protein. Jadi kalau misalnya kita makan jus nanas dulu gitu kan. Nah, nanti kita pas makan ikannya nih, pas makan buka puasanya dengan menu utama ikan misalnya kan, daging gitu, itu akan memudahkan mencerna protein. Nah, di antara ramainya pilihan takjil untuk berbuka, ada dua bahan sederhana yang diam-diam bukan cuma membantu menyegarkan, tapi sistem kerjanya benar-benar nyambung nih sama kondisi tubuh kita saat puasa, timun dan nanas. Kita mulai dari timun dulu ya Lur. Timun yang terlihat itu warnanya yang hijau dan mengandung air. Bukan kebetulan, karena timun memang didominasi oleh air dan serat halus. Makanya saat masuk ke tubuh, timun gak bikin kaget sama sekali. Kandungan airnya mudah diserap tubuh dan bantu mengganti cairan yang hilang selama berpuasa. Seratnya pun membantu sistem cerna tubuh kita untuk bangun pelan-pelan, bukan langsung dipaksa kerja berat gitu aja. Itulah kenapa saat di jus atau dijadikan infused water, sering terasa memberi efek calming ke badan. Segarnya nggak cuma di mulut aja, tapi berasa sampai ke dalam-dalam. Kalau timun nilai kalorinya tidak terlalu tinggi ya, tapi dia punya kandungan air yang cukup tinggi, sehingga kalau misalnya dibuat jus itu pasti rasa lega tenggorokan gitu kan, adem begitu kan. Sekarang kita beralih ke nanas ya Lur. Kalau nanas, karakternya lebih hidup. Ada asam, ada manis, dan ada sensasi segar yang bikin mata jadi meremelek nih Lur. Nanas mengandung enzim alami yang bantu tubuh untuk mulai mencerna makanan setelah seharian kosong. Jadi saat nanas disajikan sebagai takjil, sebenarnya dia lagi nyiapin pembuka jalan untuk makanan berat setelahnya. Ditambah lagi, nanas juga kaya akan air dan vitamin yang membantu menyegarkan badan tanpa harus diberi gula tambahan. Jadi untuk antioksidan, meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terutama nih kalau misalnya kita puasa, kalau misalnya kita kan tidak makan. Jadi karena kita tidak makan, otomatis kita butuh tuh zat-zat alami yang meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk vitamin C. Dan ini nih Lur, bagian paling menariknya. Saat timun dan nanas digabung, yang terjadi bukan sekedar campuran rasa, tapi pertemuan dua karakter alami yang mana timun datang dengan sifat menenangkan dan nanas dengan sifat mengaktifkan. Timun bikin tubuh lebih tenang dan nanas bikin sistem cerna lebih siap. Yang satu
kasih efek sejuk, yang satunya lagi kasih efek siap kerja. Dan hasilnya, minuman untuk takjil berbuka yang amat menyegarkan. Nggak langsung buat sistem pencernaan kerja berat dan nggak bikin tubuh kaget juga saat berbuka puasa. Itu biasa karena kandungan bromalin tadi ya, dipakai untuk membuat daging lebih empuk. Jadi ada loh chef yang seperti itu. Jadi karena dia mengandung zat namanya bromalin. Jadi kalau misalnya sebelum masak daging kan protein ya, itu ditaburi dulu sama nanas berapa lama. Nanti masaknya tidak terlalu lama. Protein di dalam daging itu sudah duluan dicerna oleh zat tersebut. Karena vitamin C-nya cukup tinggi. Jadi itu juga tergantung orangnya. Kalau misalnya memang kita punya asam lambung yang cukup tinggi, memang bisa asam lambung karena vitamin C itu memang meningkatkan asam lambung ya, cukup meningkatkan asam lambung. Tadi kan saya sebut tadi sekitar 58 gram kalau nggak salah ya untuk vitamin C-nya, daripada jenis buah-buahan yang lain 48 gram. Kalau jenis buah-buahan lain kan paling, apalagi tadi timunnya itu justru malah tidak ada ya vitamin C. Nah itu cukup tinggi. Karena vitamin C tersebut meningkatkan asam lambung sehingga rasanya akan tidak nyaman kalau misalnya pasiennya memang punya asam lambung yang tinggi gitu, punya penyakit asam lambung. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa, tidak akan jadi masalah. Lur, kadang yang paling pas untuk jadi menu pembuka ialah yang paling paham apa yang dibutuhkan tubuh setelah seharian berpuasa. Timun dan nanas itu contohnya. Bahan sederhana yang gampang ditemui, tapi kandungannya ngeklop banget untuk momen berbuka puasa. Nah, Teh Haji Mang Haji, udah dengar sendiri kan penjelasan dari spesialis gizi tentang manfaat dan juga kandungan gizi dari timun. Kira-kira enaknya timun ini dibikin takjil apa ya? Yang segar-segar gitu nih, enaknya minuman kali ya? Nah, daripada bingung, mending pantengin terus Banten Ki. So, jangan kemana-mana Teh Haji Mang Haji, Niki nih Mbak.